rutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa kelas 7 SMP Tawakal yang Pak Yaakob cintai. Alhamdulillah hari ini hari Kamis ya, tanggal 4 Februari. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak sekalian, bagian terakhir dari bab yang kita pelajari adalah judulnya transformasi energi dalam sel. Nah, anak-anak sekalian, bagaimanapun juga kita perlu menyadari bahwa energi itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan ya. Jadi anak-anak sekalian, peran energi dalam kehidupan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena aktivitas apapun yang kita lakukan selalu harus didukung atau harus dibantu oleh adanya energi. Nah, anak-anak, energi dalam sel ini nanti bisa kita pelajari. Ada dua hal yang perlu kita bahas pada hari ini ya. Nah, untuk sebelumnya Pak Yaakob ingin sampaikan bahwa jawaban-jawaban kalian pada hari Kamis yang lalu yang Pak Yaakob sampaikan itu sudah sebagian kami periksa, tapi belum seluruhnya. Mohon bersabar dan insya Allah nanti akan diperiksa semuanya ya. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah cara dari judul transformasi energi dalam sel ada dua. Satu, cara makhluk hidup memperoleh energi. Yang kedua adalah metabolisme atau pertukaran zat. Nanti yang ketiga sebenarnya ada, cuma sudah biasanya terurai di sini ya. Jadi ada dua saja yang perlu kita bahas. Yang pertama, transformasi energi dalam sel. Pertama, terjadi transformasi energi dalam kloroplas. Kalau anak-anak ditanya apa kloroplas itu, ada kemiripan dengan yang disebut klorofil. Ya, klorofil, anak-anak insya Allah sudah paham. Semua daun yang warnanya hijau itu mengandung klorofil ya. Jadi dengan kata lain, kloroplas adalah organ sel yang mengandung klorofil. Kalau ditanya lagi apa klorofil itu? Klorofil itu adalah pigmen hijau daun atau warna hijau pada daun ya. Fungsinya klorofil, nah sekalian, klorofil ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi apa? Menjadi energi kimia ATP. Jadi ATP ini singkatan dari adenosin trifosfat ya. Nah, selanjutnya ATP inilah yang akan mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan senyawa kompleks yang lain ya. Glukosa itu bagian dari karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu tepung, glukosa itu gula sebenarnya ya. Jadi bentuk gula. Karena memang tepung dan gula itu bisa dia berubah. Contohnya dalam pembuatan tape, itu zat tepung yang ada pada ubi atau pada ketan itu nanti setelah difermentasi oleh ragi, jamur tape, maka dia akan berubah menjadi manis, yaitu rasa gula. Jadi anak-anak sekalian, lalu nanti apa yang dimaksud senyawa kompleks lainnya? Glukosa ini senyawa kompleks, tapi ada senyawa kompleks lainnya yaitu lemak dan protein. Itu juga dihasilkan di dalam transformasi energi di dalam kloroplas ya. Nah, anak sekalian, yang kedua adalah transformasi mitokondria. Nah, kalau ditanya apa mitokondria itu? Mitokondria itu adalah organ sel yang berfungsi untuk respirasi. Ya, respirasi itu adalah kata lain dari pernafasan. Semua organisme atau makhluk hidup
saluran respirasi, ya, termasuk tumbuh-tumbuhan juga. Hewan jelas, manusia jelas. Tumbuh-tumbuhan di samping dia fotosintesis, dia juga respirasi, gitu ya. Cuma bedanya apa? Kalau tumbuh-tumbuhan fotosintesisnya itu aktif pada siang hari, sedangkan respirasinya pada malam hari, aktif pada siang hari, tidak lebih sedikit dibandingkan pada malam hari, ya. Karena malam hari itu difokuskan pada respirasi, fotosintesisnya tidak ada. Nah, anak-anak sekalian, mitokondria sebagai organ dalam sel, dia berfungsi untuk melakukan respirasi. Apa respirasi itu? Adalah perubahan glukosa menjadi energi dalam sel. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di sini ya, bagian dari transformasi energi dalam kloroplas itu bagiannya seperti ini. Energi cahaya matahari jatuh pada daun yang mengandung klorofil, kemudian membentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat, ya. Lalu ATP ini adalah senyawa kimia juga yang akan mengubah karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau air menjadi senyawa-senyawa yang kompleks. Apa itu? Karbohidrat atau glukosa, kemudian lemak, lalu protein, ya. Nah, sedangkan yang transformasi mitokondria itu kebalikan dari ini semua. Jadi kebalikan dari ini semua, yaitu senyawa-senyawa kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein di dalam sel itu juga bereaksi dengan O2, oksigen. Lalu berubah menjadi ATP itu. Dari ATP ini lalu berubah menjadi energi, ya. Nah, anak sekalian, itulah transformasi dalam kloroflas yang kita bagi menjadi dua. Satu transformasi kloroflas dan transformasi mitokondria. Jadi ini adalah dua bagian dari cara makhluk hidup memperoleh energi. Nah, anak-anak sekalian, kalau makhluk hidup sudah memperoleh energi, maka makhluk hidup itu melakukan metabolisme. Ya. Apa itu metabolisme? Kata lain dari metabolisme adalah pertukaran zat. Ya. Nah, ada berapa macam metabolisme? Ternyata ada dua macam. Apa saja itu? Yang pertama disebut anabolisme. Anabolisme ini adalah pertukaran zat di mana terjadi pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Contohnya apa? Contohnya ini, glukosa atau karbohidrat. Ini adalah molekul kompleks yang dibentuk oleh molekul sederhana, karbon dioksida, dan air atau H2O. Tentu dalam proses fotosintesis. Jadi dengan kata lain bahwa di dalam transformasi energi itu nanti dilanjut, itu merupakan bagian daripada metabolisme, ya, bagian daripada metabolisme, termasuk di dalam metabolisme yang disebut dengan anabolisme. Jadi kesimpulannya anabolisme ini sementara bahwa pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana, ya. Nah, seperti tadi Bapak yang katakan, molekul kompleks itu antara lain adalah lemak, karbohidrat, dan protein. Tentu pembentukannya dibantu oleh ATP. Nah, anak sekalian, kalau kita lihat sederhana daripada reaksi
yang tadinya ini agak ada unsur ATP-nya, tapi ini kita tidak masukkan unsur ATP-nya ya, bahwa molekul sederhana CO2 sebanyak 6 molekul, kemudian molekul air H2O sebanyak 6 molekul. Nah, di dalam klorofil tentu dengan adanya ATP mengubah cahaya matahari atau cahaya matahari dirubah menjadi C6H12O6. Inilah molekul kompleks daripada karbohidrat ditambah dengan oksigen. Jadi itu sebabnya kalau kita pada siang hari berada di bawah pohon rindang yang hijau, matahari juga terik, maka udaranya lebih segar. Kenapa? Tentunya karena ada oksigen yang dihasilkan dalam fotosintesis ya. Nah berikutnya saya tuh ingin sampaikan apa sih beda, apa sih pengertian organisme autotrof dan organisme heterotrof. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu disebut atau termasuk organisme autotrof. Kenapa disebut autotrof? Auto itu artinya sendiri, trof itu artinya menghasilkan. Jadi dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Itu arti autotrof. Nah, sementara hewan dan manusia bisakah mereka menghasilkan makanan sendiri termasuk diri kita? Jawabannya tentu tidak. Ya, kenapa? Karena kita membutuhkan energi kimia makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Karena itu maka hewan dan manusia digolongkan sebagai organisme heterotrof. Ya, baik anak-anak sekalian, mungkin kita sudah dekat dengan bagian terakhir. Jadi setelah anabolisme, maka yang kedua adalah katabolisme. Ini macam daripada metabolisme. Yang kedua, tentu kalau kita lihat maka bedanya dengan anabolisme, biasanya di dalam proses kehidupan itu banyak hal yang bisa terjadi bolak-balik ya. Walaupun ini adalah proses kimia, kalau reaksi kimia di satu arah, nanti perubahan fisika dua arah. Tapi kalau proses anabolisme dan metabolisme adalah dua hal yang berlawanan atau berbalikan, ya, yaitu bahwa katabolisme pada pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Jadi kebalikan daripada anabolisme, yaitu pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya respirasi. Apa respirasi itu? Yaitu kata lainnya bernapasan, ya. Apa saja yang diolah di dalam pernapasan itu, yaitu molekul kompleks karbohidrat atau glukosa C6H12O6 begitu bereaksi dengan oksigen dari hasil pernapasan kita, maka akan membentuk molekul karbon dioksida sebanyak 6 dan molekul air sebanyak 6 juga. Tetapi karena yang paling kita butuhkan adalah energi panas dari reaksi respirasi ini, ya. Jadi anak-anak sekalian, dengan kata lain bahwa katabolisme itu adalah mengubah molekul kompleks glukosa menjadi molekul sederhana karbon dioksida dan H2O. Ya. Berikutnya anak sekalian, lemak dan protein itu molekul sederhana berupa membentuk molekul. Jadi lemak, ya, lemak, kemudian protein. Ini mempunyai bentuk molekul yang lebih sederhana yang disebut dengan asam lemak, ya, asam lemak. Dan ini juga protein dengan asam amino, ya. Kedua asam ini kenapa harus dalam bentuk asam yang bentuk sederhana? Karena asam ini mudah diserap oleh darah, ya. Nanti diperlukan untuk kalau protein
kita ya. Anak-anak sekalian, bagaimanapun juga nanti yang bagian terakhir itu pada halaman 208 itu kalian bisa baca sendiri metabolisme karbohidrat, lemak dan protein ya. Jadi metabolisme karbohidrat itu biasanya terjadi di mulut dan di usus halus, sedangkan metabolisme lemak itu tidak terjadi di usus halus, sedangkan metabolisme protein itu terjadi juga di di lambung dan di usus halus. Nah, anak sekalian, untuk selanjutnya Pak Yakub hanya minta kalian untuk mengerjakan 10 soal yang ada di halaman 210 dan 211. Sebagian soal di halaman 200 sudah saya periksa. Nanti kalian PR-nya itu adalah halaman 210 dan 211 ya. Jadi saja mudah-mudahan hari Kamis depan bisa kita ketemu lagi untuk menyampaikan hasil tugas kalian. Mungkin hari ini cukup sampai sekian kita mempelajari tentang bagian daripada energi dalam kehidupan, dan bagaimanapun juga bahwa kita hari ini sudah bisa mengakhiri materi semester 1 ya. Nanti insya Allah Kamis depan kita masuk kepada materi semester 2 ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.